Halo semua, kembali lagi bersama Locker Programmer. Kali ini kita akan membahas tentang Big Data. Nah, apa itu Big Data? Apakah Big Data berarti mengumpulkan data sebanyak mungkin, seperti 100 atau beribu-ribu gigabyte? Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan data-data ini? Nah, mari kita mulai dengan definisi yang paling mendasar. Nah, kita masuk pada definisi Big Data menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ed Dumbill, Big Data merupakan data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan data terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Dan kemudian, definisi Big Data menurut Doug Lennie, yaitu Big Data juga melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Tidak hanya itu, hal tersebut juga termasuk seberapa cepat data tersebut dibuat maupun diperbaharui. Dan kemudian yang ketiga, definisi Big Data menurut Chris Krishnan. Big Data dapat didefinisikan sebagai volume data yang tersedia dalam berbagai tingkat kompleksitas, dihasilkan pada kecepatan yang berbeda, dan berbagai tingkat ambiguitas yang tidak dapat diproses menggunakan teknologi tradisional, metode pemrosesan, algoritma, atau solusi komersial apapun. Dan kemudian definisi Big Data menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, Big Data adalah bidang yang menangani cara untuk menganalisis, mengekstrak informasi secara sistematis, atau menangani kumpulan data yang terlalu besar atau kompleks untuk ditangani oleh perangkat lunak aplikasi pemrosesan data tradisional. Nah, sekarang kita masuk dalam karakteristik Big Data. Nah, Big Data memiliki 5 karakteristik atau seringkali yang disebut dengan 5V, yaitu veracity, volume, variety, velocity, dan value. Yang pertama, veracity. Veracity merupakan kesesuaian dengan fakta dan akurasi. Dengan banyaknya data yang tersedia, akan terdapat banyak perdebatan tentang keakuratan data di era digital. Apakah informasi itu asli atau tidak? Nah, 80% data yang beredar merupakan data yang tidak terstruktur. Dan kemudian data tersebut harus dikategorikan, dianalisis, dan divisualisasikan untuk menentukan apakah data tersebut akurat dan dapat dipercaya. Kemudian volume. Volume merupakan skala data atau peningkatan jumlah data yang disimpan. Sebagian besar populasi manusia memiliki perangkat digital yang menghasilkan, menerima, dan menyimpan data. Nah, setiap harinya kita menghasilkan sekitar 2,5 quintillion bytes data. Kemudian ada variety atau keragaman data. Nah, data sendiri memiliki tipe-tipe sebagai berikut, yaitu yang pertama terstruktur, seperti tabel-tabel DB relational dan file CSV. Kemudian yang kedua semi terstruktur, yaitu XML, HTML, dan email. Dan kemudian yang tidak terstruktur seperti audio, image, teks bebas, dan video. Nah, kemudian ada yang namanya velocity. Velocity merupakan kecepatan data atau kecepatan akumulasi data. Setiap 60 detik, video dengan total durasi sekitar 400 jam diupload ke YouTube. Dan setiap 60 detik terdapat sekitar 2.430.555 likes di Instagram. Seluruh data tersebut dihasilkan setiap 60 detik atau setiap 1 menit. Kemudian setelah velocity ada yang namanya value. Nah, value yaitu mengacu pada manfaat dari data yang dikumpulkan. Value yang dihasilkan dari penerapan Big Data berupa keuntungan materi atau profit, keuntungan non-materi,
seperti medical atau social benefit, dan kemudian kepuasan. Nah, kalian tahu nggak kalau Big Data punya 3 sumber utama? Apa saja sih? Nah, 3 sumber utama tersebut yaitu yang pertama, people atau orang yang membuat data, kemudian machine atau mesin yang membuat data tersebut, dan ketiga, bisnis, yaitu data yang dihasilkan dari proses bisnis atau sebuah organisasi. Nah, masuk pada pemanfaatan Big Data. Yang pertama sebagai recommendation engine, yang mana recommendation engine ini memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi atau kebiasaan pengguna, seperti yang digunakan oleh Spotify, Netflix, dan juga Amazon. Kemudian ada virtual personal assistant, yaitu sebuah aplikasi untuk membantu dalam menjalankan bisnis, seperti mengingatkan rapat, mengelola daftar tugas, dan lain sebagainya. Seperti Siri, Cortana, dan juga Google. Kemudian penentuan rute transportasi. United Parcel Service menggunakan data dari customer, driver, dan juga kendaraan untuk menentukan rute baru yang dapat menghemat waktu, uang, dan bahan bakar. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Big Data adalah data dengan kapasitas yang besar, bervariasi secara struktur, dan memiliki laju aliran yang besar sehingga sumber daya komputasi yang ada tidak mampu lagi untuk mengelolanya. Data dari Big Data masih perlu diproses untuk memastikan keakuratannya. Sumber dari Big Data berasal dari aktivitas manusia, mesin, serta transaksi bisnis. Pemanfaatan Big Data dapat memberikan nilai atau manfaat dalam bentuk materi, non-materi, serta kepuasan. Nah, terima kasih. Demikianlah pembahasan tentang apa itu Big Data. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Loker Programmer. Bye-bye.